Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini saya akan mengulas hasil paparan publik, emiten Selamat Sempurna tahun 2021. Paparan publik tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 September tahun 2021. Berikut adalah informasi kunci yang bisa kita ambil dari diskusi yang terjadi pada sesi Public Expose Live tersebut. Pertama, terkait dengan rencana ekspansi perseroan dalam jangka panjang, manajemen SMSM menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana ekspansi lebih lanjut. Tingkat utilisasi pabrik saat ini masih belum terlalu tinggi, yaitu di kisaran 50-60%. Sehingga, SMSM belum melihat adanya capex yang besar untuk melakukan ekspansi perseroan. Kedua, strategi SMSM dalam menghadapi perkembangan mobil listrik antara lain dengan melakukan shifting dari otomotif ke heavy duty, yaitu heavy equipment industrial. Saat ini komposisi untuk heavy duty adalah 2/3 dan untuk otomotif adalah 1/3. Selain itu sebagai salah satu antisipasi electric vehicle atau EV, perseroan juga fokus pada produk HVAC dan air purifier, termasuk filter replacement-nya. Sedangkan untuk produk-produk yang terkait dengan EV, SMSM melihat bahwa EV masih memerlukan filter dan radiator, walaupun jumlahnya tidak sebanyak combustion engine filter. Kedepannya perseroan akan terus berusaha untuk mensuplai yang berkaitan langsung dengan produk SMSM saat ini. Terkait banyak sekali pembahasan mengenai EV, manajemen SMSM menilai EV bukanlah hal yang destruktif, justru merupakan suatu tantangan yang sejak lama diantisipasi oleh perseroan. Ketiga, SMSM tidak memiliki rencana buyback saham dalam waktu dekat. Perseroan melihat bahwa likuiditas saham diperlukan dalam bursa. Untuk itu, jumlah saham yang beredar di bursa tidak perlu dikurangi. Oleh karena itu, buyback saham bukanlah prioritas untuk perseroan. Kelebihan likuiditas yang dimiliki SMSM, lebih diarahkan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Seperti yang kita ketahui, hingga 2020 ini SMSM secara konsisten telah membagikan quarterly dividend, yaitu pembayaran dividen sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Hal ini disinyalir menjadi signal efek yang baik untuk investor. Keempat, terkait dengan produk baru, pada awal tahun 2021 ini, SMSM baru saja meluncurkan air purifier, di mana untuk komponen replacement filternya, sudah menjadi produk Selamat Sempurna, sejak lama. Sedangkan, untuk produk lainnya tidak mengalami perubahan, namun lebih mengarah ke penambahan jenis atau stock keeping unit atau SKU yang baru, setiap tahunnya. Sehingga, variasi SKU tersebut berguna untuk menambah kelengkapan jenis produk perseroan. Kelima, terkait dengan strategi leveraging untuk mendongkrak kinerja, seperti yang telah diulas sebelumnya, bahwa tingkat utilisasi fasilitas produksi sekitar 50-60% merupakan angka yang cukup rendah, sehingga SMSM belum melihat adanya keperluan ekspansi. Demikian juga untuk penambahan leveraging hutang. Kedepan, apabila perseroan melihat sesuatu kesempatan yang baik, maka bisa saja leveraging akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perseroan. Namun demikian, SMSM akan terus melakukan akuisisi vertical integrated, yang merupakan program perseroan untuk dapat mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan lini produksi SMSM. Aktivitas-aktivitas akuisisi akan dilakukan secara konservatif. SMSM belum melakukan akuisisi pada tahun 2021 ini, dan masih dalam tahap penjajakan secara aktif untuk dapat melakukan vertical integrated acquisition, yang mana bertujuan untuk meningkatkan margin. Target sementara akuisisi perseroan untuk tahun-tahun ke depan, berasal dari negara ASEAN. Untuk budget akuisisi, SMSM akan memperhitungkan secara matang. SMSM masih mendapatkan fasilitas dari beberapa bank untuk dapat melakukan bridging financing, apabila diperlukan. Kegiatan akuisisi dilakukan secara konservatif, dengan memperhitungkan dampak ke depannya terhadap kinerja perseroan. Keenam, strategi untuk meningkatkan laba pada masa pandemi ini dilakukan perseroan melalui Cost Reduction Program, atau CRP. Peningkatannya pada semester 1 tahun 2021 sekitar 130% pada sisi penjualan, dan sekitar 50% lebih pada level bottom line. Walaupun 2021 ini kondisi harga bahan baku, yang sebagian besar merupakan bahan-bahan komoditi,
meningkat cukup signifikan. Seperti contohnya plat baja, kertas, karet, aluminium, atau koper beras. SMSM terus melakukan perbaikan dengan mengurangi biaya dari sisi upah buruh, maupun overhead. Mengenai kenaikan raw materials, perseroan memiliki pricing power untuk mentransfer kenaikan harga material kepada pelanggan, walaupun hal ini tidak dilakukan secara langsung. Pada tahun ini, SMSM telah menaikkan harga untuk pasar ekspor sekitar 5-7%, dan untuk pasar lokal sekitar 2,5 hingga 5%. Perseroan tetap melihat posisi stok dan average cost dari harga material. SMSM memiliki pricing power. Tambah pula, mengingat produk raw material yang dibutuhkan merupakan produk komoditas, maka kenaikan harga tersebut juga dihadapi oleh semua kompetitor SMSM. Ketujuh, terkait dengan CAPEX pada tahun 2021. Manajemen menyatakan bahwa, CAPEX SMSM secara konsolidasi diperkirakan meningkat menjadi sekitar 150 miliar rupiah. Terdapat pembelian warehouse di salah satu entitas anak perseroan yang berlokasi di Thailand, dengan nilai sekitar 40 miliar rupiah. Berdasarkan serapannya, CAPEX hingga semester 1 tahun 2021 telah mencapai 70%. Untuk CAPEX di tahun 2022 diperkirakan akan kembali normal, yaitu sekitar 100 miliar rupiah, yang utamanya ditujukan untuk biaya modal reguler dan maintenance CAPEX. Itulah cuplikan informasi yang dapat diambil dari Public Expose SMSM tahun 2021. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.